Di mana ditemukan? Ya di dalam berbagai riwayat yang sahih, Jibril turun mengajarkan. Di antaranya di dalam kitab Al-Musannaf karya Al-Imam Abdul Razzaq dari Ibnu Jurayj. Qala Nafi' Ibnu Jubair wa ghairuh. Jadi bukan satu orang yang menceritakan itu. Lamma asbaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-lailati allati usriya bihi fiha. Tatkala pagi hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagi dari malam beliau diisrakan. Jadi kan tidak menunggu hari esok. Pagi dari malam beliau diisrakan, malam itu paginya. Nah, ketika itu illa Jibril yatadalla. Jibril ketika itu datang hina zaghatis syams, ketika matahari tergelincir, jadi zuhur. Walidzalika summiyatil ula. Karena itu dinamakan zuhur itu adalah salat pertama, salat ula. Fa amara fasiha fin nas as-salatu jami'ah. Dihimbaukan, belum ada azan ketika itu. Salat berjamaah. Fajtama'u. Datang para sahabat. Fa shalla Jibril bin Nabi. Salat Jibril dengan Nabi dahulu. Wa shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam linnas. Setelah dipelajari oleh Nabi, Nabi akhirnya salat dengan sahabat. Tawwala ar-rak'atainil awwaliyain. Ulayain. Beliau panjangkan 2 rakaat pertama, thumma qassaran baqiyatain. Kemudian beliau pendekkan 2 rakaat yang terakhir. Thumma sallama Jibril ala Nabi. Kemudian Jibril salam atas Nabi. Wa sallama Nabi ala nas. Dan Nabi salam untuk diikuti oleh sahabat. Kenapa? Karena sahabat kan tidak nampak Jibril. Ini sahabat melihat Nabi yang jadi imam ketika itu. Sebenarnya Jibril yang jadi imam. Itu dalam riwayat, di dalam riwayat Al-Imam Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf. Kemudian summa fil asr. Kemudian datang lagi Jibril pada salat asar. Ala misli zalik. Seperti itu juga. Kemudian fa'alu kama fa'alu fi zuhur. Mereka lakukan seperti yang dilakukan pada waktu zuhur. Nah, kemudian beliau turun di awal lail. Di awal malam tiba. Itu maghrib ketika itu. Wasiha. Maka dipanggillah orang. Diteriakkan. As-salatu jami'ah. Salat berjamaah. Azan belum ada. Nanti cerita azan nanti di mana muncul? Di Madinah. Nanti kita akan masuk. Nanti salat berjamaah. Bagaimana azan. Bagaimana adab kita ketika azan. Ini pembahasan kita panjang, siap-siapkan saja. Kemudian ini maghrib ya.
Fasallan Nabi, salat Nabi bersama Jibril. Faqara'a fil ulayaini, beliau membaca, menjaharkan pada 2 rakaat pertama. Wa tawwala wa jahara, beliau panjangkan dan beliau jaharkan. Wa qassara, dan beliau kasar juga. Begitu juga Isa al-baqiyatain. Thumma sallama Jibril. Nah, Jibril salam, Nabi pun salam. Dan orang sahabat mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah di dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari pertama datang di awal waktu. Zuhur di awal waktu. Asar di awal waktu. Isya di awal waktu. Nah, Maghrib pada waktu yang sama datang dalam 2 hari di waktu itu juga. Dan juga subuh atau fajar. Jadi kedatangan Jibril alaihissalam di waktu subuh dengan waktu maghrib di waktu yang sama. Tapi di 3 waktu salat, hari pertama di awal waktu, hari kedua di akhir waktu. Kemudian apa kata Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? As-salat, salat itu antara itu. Di antara waktu awal itu permulaan, kemudian yang kedua waktu terakhir. Itulah penghabisan waktu. Nah, antara itulah salat. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, jemaah rahimakumullah, sudah tahu kan bagaimana hadis memberikan bayan penjelasan tentang waktu salat. Itu dalam bentuk fi'li, dalam bentuk perbuatan. Nanti ada lagi hadis-hadis Nabi terkait dengan qauli beliau, yang termasuk kategori qauli, perkataan beliau memberikan petunjuk. Misalnya, ini misal, ketika sahabat menerima ayat yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kapan fajar itu. Perhatikan surah Al-Baqarah ayat 187. Ini sudah dekat-dekat puasa. Ayat ini biasanya sering muncul di dalam ceramah. Wa kulu washrabu, kan ada kalimat di situ. Awal ayatnya uhilla lakum lailatus siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Terus wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana, sampai tabayyan, terbukti jelas, nah, lakum, kepadamu, al-khaytul abyad, benang putih, minal khaytil aswad, perbedaannya dibandingkan dengan benang hitam. Jadi di sini ayat menjelaskan apa? Menyebutkan boleh makan dan minum di bulan puasa sampai sudah berbeda oleh orang benang putih dan benang hitam. Nah, jadi ketika ayat ini turun, nah, para sahabat sengaja membawa 2 buah benang. Ya. Jadi mereka ikatkan di kedua kakinya. 1 benang putih, 1 benang hitam.
Di mana ditemukan kisah itu? Ya lihat saja tafsir Ibnu Katsir, ketemu itu cerita itu. Nah. Waktu itu belum turun lagi minal fajr. Wa kana rijalun idza aradu as-sauma, seseorang kalau mau berpuasa, rabata ahaduhum, salah seorang mereka mengikatkan fi rijlaihi, pada kedua kakinya, al-khayt al-abyad, benang putih, wal khayt al-aswad, dan benang hitam. Fala yazalu ya'kul, terus makanlah dia. Hatta yatabayyana lahu, sampai nampak oleh dia perbedaan benang putih dan benang hitam itu. Bahayanya gelap terus makan aja sampai pagi. Nah di antara ya yang melakukan hal itu adalah Adi bin Hatim. Di antaranya sengaja dia buat ikatan itu. Tapi Adi tidak diikatkan di kakinya, diletakkannya di buah bantarnya. Kemudian dia lihat-lihat mana bedanya benang putih benang hitam. Setelah dilihat-lihat, kata Adi, faja'altu anzuru ilaihima fala tabayyana li. Saya lihat-lihat, tidak ada jelas-jelas tampak yang dua ini. Gimana nih membedakan? Nah. Falamma asbahtu, ketika pagi tiba, ghadawtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu billadhi sana'at. Pagi datang, bergegas saya pagi-pagi menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku ceritakan apa yang aku lakukan malam hari tadi. Melihat-lihat benang putih benang hitam itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna wisadatka idzal la'arid. Kalau begitu bantal engkau panjang sekali itu. Artinya apa? Malam engkau kan sangat panjang nanti. Kalau itu yang kau pakai. Innama dzalika bayadun nahar wa sawadul lail. Jadi al-khayt al-abyad itu adalah bayadun nahar, putihnya siang. Wal khaytul aswad itu maknanya apa? Sawadul lail, hitamnya malam. Nah, jadi itu pergantian antara cahaya gelapnya malam dengan cahaya terangnya siang. Nah, itulah fajar. Nah, itu qaul Nabi, penjelasan Nabi tentang waktu. Jadi pertanyaan kita tadi apa? Dari mana kita dapat ketentuan-ketentuan waktu pelaksanaan salat itu? Dari nas, dari wahyu. Tetapi secara terperinci tidak di dalam Al-Quran. Karena memang Al-Quran merupakan kitab yang menjadi tuntunan sampai hari kiamat, sehingga tidak diturunkan oleh Allah dengan karakter menjelaskan secara rinci seluruh persoalan. Tapi cukup Al-Quran memberikan panduan secara umum dan global, dan di sanalah nanti kedudukan sunnah yang berperan memberikan penjelasan. Apa-apa yang global di dalam Al-Quran dijelaskan oleh sunnah. Apa yang bersifat umum dalam Al-Quran, ada sunnah datang mengecualikannya. Apa yang bersifat mutlak dalam Al-Quran, datanglah sunnah mengkaitnya. Nah, itu disebut dengan bayan namanya. Karena memang tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan bayan, penjelasan kepada umat tentang apa yang diturunkan kepada beliau. Nah, jadi seluruh pemahaman nanti tentang berjamaah,
Kenapa ini saya sampaikan dulu? Karena nanti akan terjadi perbedaan. Contoh, kita kan belum masuk lagi. Apa hukum salat berjamaah? Maka kita akan temukan sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya. Kemudian kita akan temukan jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Nah, saya tidak ingin setelah mengaji fikih seperti itu, terus keluar pula nanti kajinya. Yang wajib tu nan sunnah tu. Sunnah muakkadah tu tidak sunnah tu. Nah, saya tidak ingin begitu. Karena itu kaji kita beri landasan dahulu. Nanti kita akan jelaskan apa dalil-dalil ulama yang mengatakan salat berjamaah itu wajib. Dan apa dalil-dalil ulama yang mengatakan bahwa salat berjamaah itu tidak sampai ke tingkat wajib. Nah, supaya jangan kemudian kita mengklaim ketika satu pendapat kita ikuti dengan dalil-dalilnya, pendapat yang lain itu batal seolah-olah menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tidak boleh. Ya. Nah, kita tentu akan cari, walaupun mungkin berbeda ulama dalam perkara ini, tapi ada tidak ulama yang mengizinkan orang memandang enteng salat berjamaah? Tidak ada. Tidak ada. Kecuali bagi orang-orang yang memang tidak melekat kewajiban itu kepadanya. Nah, sakit, berbagai macam. Nanti orang-orang yang memang ada uzur syar'i. Nah, itulah maksud saya menjelaskan terlebih dahulu ketika kita bicara tentang solat atau kajian fikih manapun, sebenarnya kita harus memahami bahwa kalau sudah kita bicara tentang fikih, maka para ahli fikih tentu merujuk kepada sumber dari fikih itu sendiri yang telah ditetapkan dalam ilmu usul, yaitu dalil-dalil syarak yang tertinggi, yaitu Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma, kemudian qiyas, dan seterusnya dalil-dalil yang lain. Itu ahli fikih manapun begitu. Mau apapun kelompoknya, selama dia mengikuti ketentuan ulama dalam kajian ahlus sunnah wal jamaah. Apapun. Kita tidak sebut lagi salaf, khalaf, dan berbagai macam. Seluruhnya merujuk ke sana. Al-Quran, sunnah. Ketika sudah berbicara tentang fikih, maka fikih itu adalah hukum yang dilahirkan dengan mempergunakan apa? Alat-alat ijtihad. Di alat-alat ijtihad bermain di situ. Alat-alat ijtihad berfungsi di situ dalam memahami petunjuk Al-Quran dan sunnah. Nah, jadi karena dia adalah di situ berperan alat ijtihad, makanya ulama fikih, tidak ada ulama fikih yang mengatakan saya saja benar, orang lain salah. Itu bukan ahli fikih.